Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyo Setiadi Ramadan di sini akan mempresentasikan pengabdian masyarakat yang saya lakukan bersama Ibu Dr. Siti Bahiro. Kami melakukan peningkatan kapasitas sekolah untuk mendukung pembelajaran masa pandemi di Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Atfal atau TK Aba, Telogolelo, Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo. Latar belakang kegiatan ini adalah adanya pandemi COVID-19 yang memunculkan kecemasan bagi masing-masing individu. Artinya, warga sekolah pun terdampak baik guru, siswa maupun orang tua. Selain itu, COVID memunculkan protokol kesehatan yang memunculkan pembatasan sosial. Pembatasan sosial itu juga memiliki berbagai macam dampak, diantaranya memunculkan permasalahan psikis itu sendiri, misalnya cabin fever, dan juga muncul permasalahan ekonomi yang menghasilkan kecemasan juga pada orang yang mendapatkan permasalahan tersebut. Selain itu, pembatasan sosial dalam konteks pendidikan memunculkan sistem kegiatan belajar mengajar yang baru, yaitu kegiatan belajar dari rumah atau disingkat BDR. Kegiatan belajar dari rumah ini adalah kegiatan yang baru sehingga berdampak kepada guru, siswa, dan orang tua. Setidaknya muncul keharusan penyesuaian diri pada mereka terhadap sistem yang baru ini, dan itu memunculkan beban tersendiri bagi psikis mereka. Selain itu, bagi guru muncul beban kerja baru karena guru harus menyiapkan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan siswa di rumahnya. Orang tua juga memunculkan beban kerja bagi mereka, yaitu mereka harus mendampingi siswa dalam pelaksanaan tugas-tugas. Selain itu, karena komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi jarak jauh menggunakan internet, maka muncul beban ekonomi dalam kegiatan ini. Beban-beban tersebut, yaitu beban kerja, beban ekonomi, dan beban penyesuaian diri, memunculkan beban psikis bagi guru, siswa, dan orang tua. Khususnya dalam ini guru dan orang tua sebagai orang dewasa yang memiliki rasa kewajiban lebih untuk melaksanakan atau mensukseskan belajar dari rumah ini. Beban psikis itu sendiri juga akhirnya menghambat pelaksanaan BDR, menghambat guru dalam melaksanakan BDR, dan menghambat orang tua dalam mendampingi siswa untuk melaksanakan belajar dari rumah. Kondisi tersebut, hambatan-hambatan tersebut juga terjadi di Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Atfal Telogolelo Kukap. Ini terlihat dari apa yang mereka sampaikan saat pengabdi terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara awal. Misalnya saja ada wali siswa yang menyampaikan kepada guru bahwa mereka berharap agar dapat segera masuk sekolah karena mereka sudah merasa pusing untuk mengajari anak-anak di rumah. Kemudian ada juga wali siswa yang menerangkan kepada guru saat mengambil tugas-tugas mingguan di sekolah bahwa anaknya ingin ikut ke sekolah, jadi tidak bisa ditinggal di rumah. Mereka sudah tidak sabar untuk ke sekolah menurut orang tua, dan juga mereka sudah pusing di rumah sehingga mereka bisa ikut ke sekolah itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Kemudian juga guru mengeluhkan bahwa mereka terkadang juga merasa susah karena harus mengoreksi lagi tugas dari siswa. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, beban kerja pengoreksian tugas. Juga misalnya kalau orang tua terlambat mengumpulkan tugas. Dan juga terlihat di sini adanya masalah sinyal karena ketika orang tua terlambat mengumpulkan tugas diperkirakan karena masalah sinyal. Dan memang wajar ini mengingat letak TK Aba Telogolelo ini berada di perbatasan atau di dekat perbatasan Provinsi DIY dan Jawa Tengah, artinya di daerah yang paling luar dari Provinsi DIY. Selain itu juga kondisi geografis, banyaknya pegunungan, walaupun memang TK Aba Telogolelo sendiri berada di daerah yang cukup datar, tetapi kabupaten atau kecamatan atau Kapanawon tempat TK Aba ini berada, yaitu Kapanawon Kukap, itu cenderung berbukit-bukit, sehingga ini menyulitkan sinyal internet untuk
di daerah tersebut. Ini sudah berusaha dibantu oleh LP3M UMY dengan mendirikan radio suara edukasi dan meletakkan pemancar radio itu di salah satu SD di Kapanewon, Kuka. Dan SD tersebut adalah SD Muhammadiyah Penggung. Dan jarak SD tersebut cukup jauh dari TK Aba Tlogolelo sehingga tetap saja mempersulit, yaitu sinyal tidak dapat ditangkap, siaran radio tidak dapat ditangkap di daerah SD. Selain itu juga guru TK perlu memproduksi konten siaran untuk pembelajaran lewat radio suara edukasi tersebut. Untuk itu, pengabdi mencoba mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dengan beberapa cara. Misalnya, untuk kemudian beban psikis, pengabdi mengadakan pelatihan untuk pengaturan emosi agar kemudian baik orang tua dan guru dapat mengatasi beban psikis yang mereka alami. Untuk mengatasi kebutuhan produksi konten, dilakukan pelatihan produksi siaran radio edukasi. Dalam hal ini, pengabdi akan menjadi pengarah saja karena ini akan dilakukan oleh kelompok 13 KKN Radio Edukasi UMY 2021. Jadi pengabdi hanya sebagai pemberi saran dan juga pemberi arahan ketika kelompok 13 ini mengalami kesulitan. Adapun jarak pemancar yang cukup jauh dicoba diatasi dengan pengadaan pemancar ulang radio untuk wilayah Tlogolelo itu sendiri. Pelatihan pengaturan emosi menjadikan orang tua dan guru dapat mengendalikan emosi, dapat melaksanakan pengaturan emosi sehingga dapat meringankan beban psikis mereka dan dapat membantu mendampingi kegiatan belajar dari rumah siswa. Adapun pengadaan pemancar ulang dapat menjadikan siaran radio edukasi dapat tertangkap di daerah TK Aba Tlogolelo dan juga dapat memperkaya nantinya materi BDR. Hasil yang didapatkan, peningkatan kapasitas orang tua sudah dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Orang tua sudah mendapatkan pengajaran mengenai cara pengendalian emosi seperti mindfulness, relaksasi nafas, relaksasi progresif, dan juga pengubahan frame atau pendekatan framing. Dan kepada wali siswa yang tidak dapat mengikuti karena memang kegiatannya terbatas karena pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah, diberikan buklet dan juga kesempatan untuk bertanya kepada pengabdi apabila diperlukan. Buklet tentunya berisi materi yang disampaikan dalam kegiatan peningkatan kapasitas. Kepada guru juga telah dilakukan peningkatan kapasitas dengan materi yang sama, yaitu untuk pengendalian emosi agar dapat lebih mengontrol atau kemudian meringankan beban psikologis para guru tersebut sehingga dapat memperlancar kegiatan belajar dari rumah. Mengatasi kesulitan sinyal di daerah Tlogolelo, pengabdi sudah berusaha mengadakan pemancar ulang dengan berkoordinasi dengan beberapa sekolah di daerah tersebut, yaitu SD Muhammadiyah Tlogolelo dan SMP Muhammadiyah Kokap, yang semua sekolah dapat diajak bekerja sama. Adapun pengabdian yang dapat diajak bekerja sama atau berkolaborasi adalah yang di SD Muhammadiyah Tlogolelo. Baik pengabdi di SD Muhammadiyah Tlogolelo maupun pengabdi di TK Aba Tlogolelo telah berusaha mencari lokasi yang sesuai, tetapi tidak bisa mendapatkan karena letak Tlogolelo yang memang kurang 5 meter dari bandara, dan itu melanggar peraturan apabila ada pemancar radio yang berada di radius kurang 5 meter dari bandara, yaitu bandara NYIA yang berada di dekat Tlogolelo itu. Sehingga akhirnya pengabdi berinisiatif untuk mengganti dengan bantuan untuk kegiatan TK. Untuk kemudian kegiatan pendampingan pembuatan audio,
telah terlaksana dan guru dapat memproduksi konten audio. Tetapi mengingat sinyal radio belum dapat mencapai daerah Telogulelo, digunakan alternatif bahwa guru akan menggunakan grup WhatsApp untuk menyiarkan materi pembelajaran audio yang telah diproduksi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sudah terlaksana sesuai target walaupun satu kegiatan mengalami perubahan. Kegiatan pelatihan telah terlaksana dan dipandang positif oleh mitra. Mereka merasa mendapatkan manfaat dan berniat untuk mempraktekkan apa yang sudah mereka dapatkan. Selain itu, modifikasi kegiatan ketiga, yaitu dari tadinya ingin mengadakan pemancar tetapi dialihkan menjadi bantuan, itu juga tetap bermanfaat bagi TK. Selain itu, produksi siaran audio juga telah menghasilkan produk yang bagus yang juga dapat bermanfaat bagi TK. Selain itu, pengabdian ini juga telah menghasilkan luaran-luaran berupa artikel pengabdian dan juga kemudian berita dan video yang diupload ke YouTube. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.